Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldra Kasril Aziz. Saya di sini akan menjelaskan mengenai instalasi Ubuntu. Di mana nanti di Ubuntu akan saya jelaskan mengenai pembuatan topologi hybrid dengan menggunakan protokol OSPF dan MPLS dengan software simulator jaringan GNS3. Lalu saya akan menggunakan GitHub dengan Git dan merancang IoT sederhana dalam Cisco Packet Tracer. Silakan menonton. Oke, yang pertama itu ada instalasi Ubuntu 20.04. Nah, pertama kita tinggal langsung buka browser aja gitu, cari untuk running si Ubuntu 20.04-nya itu kita harus mempunyai VirtualBox. Nah, cara ininya itu kita langsung aja ke website tersebut, nanti akan saya masukin ke deskripsi. Nanti habis itu dalam di platform packages tinggal langsung aja pencet si Windows host ini. Karena saya memakai OS Windows. Tinggal langsung di-download saja. Jadi selanjutnya selain kita menginstal VirtualBox, kita juga menginstal Ubuntu-nya sendiri. Nah, caranya itu ke website ubuntu.com. Habis itu lalu ke download. Nah, kita langsung ke Ubuntu desktop di sini. Nah, untuk ke versi yang 20.04 itu tinggal langsung ke alternatif download. Nah, di sini kita akan mencari install yang Ubuntu 20.04 LTS. Nah, jika sudah, kita downloadnya yang desktop image. Nah, lalu kemudian jika udah terdownload nanti akan muncul filenya seperti ini. Lanjut aja kita setup si VirtualBox-nya itu. Pertama kita buka VirtualBox ini, changes yes. Nah, lalu kita habis itu buka, tinggal next. Ini kita butuhkan semuanya gitu. Lalu tinggal langsung next saja. Nah, di sini tinggal dicentang semuanya saja. Nah, jika sudah langsung pencet yes saja. Nah, jika udah, pertama kita kan udah download si Ubuntu-nya dan sudah instalasi VirtualBox-nya nih, sudah di sini. Dan pertama yang kita lakuin itu adalah buka new. Nah, di sini kita tipenya itu ke Linux. Terus lalu ke versinya Ubuntu 64-bit. Terus habis itu next. Nah, untuk di sini memory size-nya saya akan menambahkan karena RAM yang dibutuhin itu lebih banyak karena pakai GNS3. Nah, habis itu lanjut aja kita menggunakan create virtual hard disk-nya itu. Nah, di sini kita akan menggunakan VirtualBox disk image type tipe punyanya VirtualBox sendiri. Langsung aja next. Saya memakai dynamically allocated agar hard disknya itu storage-nya akan berfluktuasi. Nanti dia bakal menambah sendiri gitu, tidak langsung 20 GB. Nah, di sini saya memakai 20 GB karena membutuhkan storage lebih dari 10 GB. Nah, jika udah selesai, sudah cek. Nah, langsung aja kita ke settings. Lalu kemudian ke bagian storage untuk mendownload si Ubuntu-nya itu, memakai ISO-nya si Ubuntu. Nah, jika sudah tinggal langsung aja ke sini, tinggal di open, langsung di oke. Nah, jika udah tinggal langsung di start saja. Nah, jika sudah masuk ke Ubuntu-nya, karena kita akan memakai Ubuntu secara lama, kita akan menginstal Ubuntu-nya sendiri. Langsung aja install Ubuntu-nya. Nah, lalu di sini kayak keyboard layout-nya saya English saja, ini default. Langsung aja continue. Nah, lalu untuk di sini kita langsung aja memakai normal installation dan ada updates while installing Ubuntu. Nah, jika udah di sampai sini, langsung aja installation type-nya langsung erase design install Ubuntu-nya biar clean, biar bersih. Langsung aja di install. Nah, ini langsung aja di continue saja. Karena saya berada di Jakarta, maka ini setup ke Jakarta, langsung di continue. Terus habis itu langsung continue saja. Nah, ini ditunggu dari ISO-nya akan mengcopy file dari ISO-nya tersebut ke VirtualBox-nya. Oke, jika sudah selesai, kita langsung aja merestart si Ubuntu-nya sendiri. Oke, kita sudah memasuki ke Ubuntu-nya sendiri. Oke, lanjut kita akan menginstalasi GNS3. Pertama kita buka browser terlebih dahulu.
Nah, di sini dalam instalasi GNS3, karena GNS3 belum ada router, kita akan juga menginstalasi router C7200. Nah, lalu karena kita memiliki Linux, Ubuntu, lalu kemudian kita tinggal mengikuti komen-komen yang dari sini. Nah, selagi kita sedang menginstalasi GNS3, kita bisa menginstal si routernya C7200. Nanti saya akan ngasih link ini ke deskripsi agar bisa langsung. Terus kita cari yang filenya itu bin dan routernya itu C7200. Nah, jika sudah terlihat dengan memiliki versi yang TT5. Oke, selagi nunggu itu, nah ini jika sudah selesai download GNS3-nya, ini akan configuring bridge-nya. Ini kita langsung aja pencet yes. Terus habis itu biar non-super user-nya juga bisa capture paket, langsung yes. Oke, kita langsung aja ke show application. Nah, di sini tinggal search aja GNS3. Nah, sudah ada ini GNS3-nya. Oke, pertama untuk setup wizard-nya itu kita ke poin yang 2 ini, run appliances on my local computer. Langsung aja di next, langsung aja di nextin. Terus habis successful, langsung di next dan di finish. Kita pertama membuka ke edit untuk menambahkan router C7200 itu, yaitu dengan memencet edit terus habis itu ke preferences. Nah, lalu habis itu kita ke iOS routers. Nah, di sini habis itu kita pencet new. Nah, untuk browse iOS image-nya kita tinggal langsung cari aja di downloads. Nah, langsung double tap atau pencet open. Nah, habis itu karena ini masih dalam bentuk bin, kita akan decompress iOS image-nya tersebut. Oke, nanti bakal jadi image. Langsung aja di next. Langsung di next. Dan langsung aja di next. Nah, karena saya akan membuat jaringan dengan 3 router, ini nanti kita memakai slot, menambahkan slot 1 dan slot 2, memakai PA FTX. Oke, langsung aja di next. Nah, habis itu kita pencet idle PC Finder. Oke, karena sudah selesai, sudah selesai mencarinya, langsung di OK dan finish. Oke, selanjutnya aku akan membuat topologi hybrid, di mana topologi hybrid itu terdapat dua macam topologi. Yang pertama itu adalah topologi ring. Topologi ring tersebut akan memutar melewati router-router. Sedangkan untuk topologi star itu akan dari switch ke arah PC. Nah, pertama kita bikin terlebih dahulu dengan caranya begini. Oh ya, jangan lupa untuk menyalakan show interface label agar mudah mengetahui tiap interface tersebut. Oke, di sini saya akan memakai prefix number 29, di mana usable host yang bisa dipakai itu terdapat 6. Jadi, PC-PC yang bisa digunakan ini tuh bisa mencapai 6. Nah, jika sudah ditambahin IP semua IP address-nya, kita akan start all nodes di sini. Start all device. Jika sudah di start all nodes-nya, saya akan mengkonfigurasi tiap router. Yang pertama akan mengkonfigurasi tiap-tiap router. Pertama caranya kita pencet kanan mouse terus habis itu ke konsol. Nah, di sini tinggal pencet enter. Yang pertama itu kita akan mengkonfigurasinya dengan memakai conft. Lalu jika sudah selesai, kita akan ke interface yang kita inginkan. Nah, ini misalnya misalnya kita dari router 1 yang tersambung interface-nya itu ada F00, F10, dan F20. Nah, pertama kita akan menuliskan yang pertama itu kita ke interface yang F0/0. Jadi cara F0/0. Oke, jika sudah masuk ke interface F0/0, kita akan mengasih IP pada interface tersebut dengan memakai IP add IP yang
di interface F0/0 yaitu 19 ini 192.168.10.1. Lalu untuk subnet masknya itu karena saya memakai prefix number 29, maka subnet masknya itu bakal 255.255.248. Lalu tinggal di enter saja. Jika sudah, kita langsung ke menyalakan device-nya dengan no shut biar tidak mati. Terus habis itu langsung exit. Nah, lalu kita ke interface yang F1/0. Nah, jika sudah, kita tinggal langsung aja IP add address-nya 192.168.7.1. Lalu habis itu ke subtype masknya sama kayak tadi 248. Oke, jika udah di no shutdown, terus habis itu di exit. Terus habis itu yang terakhir interface yang F2/0. Di sini langsung ditulis saja IP add 192.168.9.1. Lalu habis itu untuk subnet masknya itu 255.5.5.248. Terus habis itu langsung di no shut biar nyala. Oke, jika udah langsung di exiting. Nah, ini untuk konfigurasi si router. Saya akan melanjutkan ke router yang lain. Oke, jangan lupa jika sudah selesai, tinggal di end. Lalu di situ menulis write memory. Oke, selanjutnya jika sudah mungkin mengkonfigurasi router, saya akan mengkonfigurasi untuk tiap PC tersebut. PC dari PC 1 sampai ke PC 9. Caranya itu pertama misalnya dari PC 1. Kita buka seperti kayak tadi, dipencet kanan terus ke konsol. Lalu jika sudah, tinggal langsung pencet enter. Nah, habis itu kita tinggal nulis IP. Terus habis itu IP yang kita akan setupkan itu untuk PC 1-nya itu adalah ini. Oke, jika kita tulis IP 192.168.10.2. Lalu kemudian untuk subnet masknya itu seperti kayak tadi 25.5.5.5.248. Terus habis itu dari si default gateway-nya atau dari si IP address dari yang sebelumnya itu yaitu 192.168.10.1. Oke, jika udah langsung di save. Oke, jika sudah langsung aja kita ke PC-PC selanjutnya. Oke, jika sudah selesai mengkonfigurasi tiap PC, selanjutnya saya akan mengkonfigurasi untuk MPLS, yaitu Multi Protocol Label Switching. Nah, di sini MPLS itu digunakan untuk penyetelan jaringan, untuk memaksimalkan performa jaringan. Nah, untuk memakai MPLS tersebut, di sini terdapat ada 2 line coding. Nah, conft, ipchef, lalu kemudian MPLS IP, dan MPLS label protokol LDP. Lalu tinggal di exit. Dikonfigurasikan tiap router. Oke, jika sudah mengkonfigurasi untuk MPLS-nya yaitu multi protocol label switching, selanjutnya saya akan mengkonfigurasi untuk OSPF, di mana OSPF itu adalah Open Shorted Path First. Nah, OSPF ini itu digunakan untuk mengatur dan mendistribusikan antar network agar jaringan tetap dinamis, yang berguna untuk menyambungkan satu router dengan router yang lain. Nah, cara mengkonfigurasi OSPF ini itu pertama kita tinggal langsung buka ke routernya lagi, konsol routernya. Nah, yang pertama itu kita mengkonfigurasi T, lalu kemudian router OSPF 1. Nah, lalu tinggal langsung aja tulis network, terus IP tiap interface yang tersambungkan di sini. Tapi di sini kita menggunakan si default gateway itu, yaitu yang pertama ada
untuk yang router 1 itu ada titik 7, titik 10, titik 7, dan titik 9. Nah, pertama 192.168.10.0. Lalu kemudian di sini ada yang namanya itu wildcard itu 0.0.0.7. Nah, lalu kemudian area 0. Lalu dilanjutkan dengan interface yang lain. Nah, di sini tuh ada 7 dan 9. Oke, tinggal satu lagi untuk yang 9. Nah, jika sudah langsung di-end-kan, dan habis itu write memory. Nah, jika sudah, kita langsung ke konfigurasi router yang lainnya lagi. Nah, jika sudah selesai, kita bisa langsung melakukan pengetesan jaringan. Nah, caranya itu tinggal kita ke salah satu host, misalnya kita ke PC 1. Misalnya saya mau mapping ke PC, contohnya PC 5. Nah, caranya itu dengan ping dengan IP yang di PC 5, yaitu 168.11.3. Nah, jika sudah, maka di sini jaringan tersebut itu berjalan dengan baik, sehingga bisa bersambung dengan PC dengan PC lainnya. Berarti jaringan ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan ke poin 3, di mana membuat akun GitHub. Nah, cara membuat akun GitHub itu yang pertama kita melakukan sign up terlebih dahulu. Nah, caranya itu tinggal langsung aja masuk ke website github.com. Lalu kemudian habis itu tinggal dipencet sebelah kanan ini ada tulisan sign up, pencet ini. Jika udah masuk ke sini, kita tinggal langsung aja enter email kita. Habis itu aja continue. Nah, habis itu di sini akan ditanyakan receive products update, akan di-emailkan gitu update mengenai GitHub gitu. Tapi kalau saya sendiri saya akan no. Nah, habis itu di sini untuk memverifikasi kita harus bermain puzzle terlebih dahulu. Nah, jika udah nanti kita langsung aja pencet ke create account. Nah, jika sudah sudah memverify account, nanti akan muncul seperti ini, GitHub launch code. Nah, di sini nanti kita akan menulis kode setelah memencet create account di sini. Oke, selanjutnya kita akan menginstall Git pada Ubuntu. Kita coba mencari tahu apakah Git itu sudah ada apa belum dengan menggunakan Git /version. version. Nah, di sini karena Git-nya belum ada, maka kita harus menginstall Git terlebih dahulu. apt install Git. Langsung aja di yes. Nah, jika udah terinstall Git-nya sudah dicek tadi, lalu kita mengasih akun pada Git. Nah, caranya itu pertama kita ada git config untuk mengkonfigurasikan, terus habis itu strip global ini untuk keseluruhannya. Lalu kemudian di sini karena kita mau nambahin username terlebih dahulu, ditulis user.name. Selanjutnya, jika selain username ada email address. Cara untuk menambahkan emailnya itu cara git config strip global. Nah, yang ini kita user titik email. Oke, jika sudah menambahkan email. Lalu untuk tutorial pertamanya yaitu untuk membuat repository baru menggunakan Git. Nah, pertama kita buka browser, membuka GitHub-nya, dan jangan lupa login terlebih dahulu. Lalu kemudian start a project, pencet start a project. Nah, di sini saya akan menamakan, lalu kemudian deskripsinya bebas. Lalu ini saya akan mempublikkan. Lalu kemudian untuk tutorial menambahkan filenya nanti readme nanti memakai cara Git. Nah, langsung aja kita create repository. License tidak perlu, langsung aja create repository. Nah,
Jika udah create repository, tinggal langsung aja, jangan lupa copy link tersebut, karena ini sangat berguna ketika memakai Git di terminal. Lalu untuk codingan pada terminalnya sendiri, kita bisa mengikuti dari GitHub-nya sendiri. Nah, sebelum itu saya akan mau membuat directory terlebih dahulu, karena ini yang untuk membedakan directory yang dipakai untuk Git. Nah, di sini kita mengisi username kita. Nah, untuk password di sini itu memakai token, di mana token itu harus di enable terlebih dahulu pada Mozilla pada di website GitHub itu. Caranya kita ke settings. Jika sudah di settings, kita cari developer settings. Di sini ada personal access token. Nah, di sini kita tinggal generate new token. Ini note aja bebas ini apa. Lalu kemudian kita pencet repo. Ini untuk mengontrol si repository ini tersebut. Langsung aja nih tinggal di generate token. Jika sudah generate token, kita langsung aja copy si token tersebut. Nah, jika udah langsung aja di paste password tersebut. Jika udah langsung pencet enter. Nah, berarti di sini untuk mengcommit readme.md sudah berhasil. Nah, misalnya kita mau menambahkan file text. Nah, caranya itu pertama kita membuat nama file text terlebih dahulu. Dan gunakan nano file text.txt. Nah, jika udah tinggal exit, yes, dan enter. Lalu kemudian karena udah diinisiasi pada pertama kali, kita tinggal langsung aja git add file text.txt. Nah, lalu kita memakai cara commitan tadi dengan git commit strip m. Lalu habis itu kita tanda petik. Nah, jika udah langsung aja pencet enter. Nah, ini akan menambah file text nanti, bakal muncul di GitHub-nya. Lalu tinggal langsung aja git push strip u origin main. Langsung di enter. Oke, username ditulis terlebih dahulu seperti tadi. Lalu untuk passwordnya memakai tokennya tadi, tinggal di paste. Langsung di enter. Oke, jika sudah selesai, coba kita cek di Firefox apakah sudah ada. Coba kita ke page GitHub-nya saya sendiri, lalu ke git test. Kita buka apakah sudah ada 2 file. Nah, pertama sudah ada readme.md, dan di sini ada di sini ada juga file text.txt. Nah, di sini terakhir menambahkan file text. Nah, lalu kita akan melakukan pull repository. Dan selanjutnya saya akan melakukan pull repository. Nah, caranya pertama kita ke terminal terlebih dahulu. Lalu kemudian kita menambahkan branch baru, yaitu dengan git checkout strip b. Terus habis itu namanya terserah mau apa. Kalau saya nulisnya new branch. Oke, langsung di enter. Nah, lalu kita cek statusnya seperti apa. Nah, di sini kita lihat on branch-nya itu ada new branch gitu, tapi belum di commit. Nah, lalu kita coba membuat file baru, misalnya nano text file.md. Terus habis itu menggunakan git diff. Setelah itu kita menambahkan filenya.
yaitu textfile.md. Lalu kemudian kita coba git commit strip m, terus habis itu pesan diterima contohnya untuk commitnya. Lalu cek enter. Nah, sini ada insertion, ada textfile.md. Terus lalu kita langsung git push aja. Git push strip view origin. Nah, karena ini branch baru, kita pakai new branch. Langsung aja username-nya. Dan passwordnya itu adalah token. Langsung enter. Lalu git remote add. Tinggal langsung di enter. Nah, di sini langsung sudah berhasil di sini. Ini branch ke new branch. Lalu kemudian habis itu kita ke Mozilla Firefox. Lalu kita ke GitHub. Nah, github.com. Habis itu kita ke repository yang tadi kita pakai. Lalu kemudian di sini ada compare and pull request. Nah, di sini kita langsung pencet aja. Oke, di sini jika kita lihat di sini ada terdapat satu change file di mana ada textfile.md. Di sini ada isi file tersebut. Oke, selanjutnya kita akan mengutak-ngutik memakai Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita akan saya akan membuat rangkaian sederhana IoT. Nah, pertama untuk mendownload Cisco Packet Tracer terlebih dahulunya. Nah, pertama kita langsung aja ke website skillsforall.com. Nah, di sini adalah tempat akademi dalam Cisco. Nah, di website ini kita langsung aja download Cisco Packet Tracer-nya tersebut. Nah, karena kita memakai Ubuntu, maka di downloadnya memakai yang Ubuntu 64 bit. Tinggal langsung dipencet aja. Kita langsung aja ke terminal. Nah, jika udah kita pertama ke super user lagi. Lalu kemudian kita ke karena saya mendownload Cisco Packet Tracer di folder download, kita pertama cd/download. Nah, jika udah kita bisa langsung cek aja isinya. Nah, di sini terdapat file Cisco Packet Tracer tersebut. Nah, lalu cara installnya itu kita memakai tpkg strip i, terus lalu kemudian nama file tersebut. Nah, langsung aja di enter. Oke, ini langsung aja configuring Packet Tracer, langsung aja di OK. Oke, accept terms of this untuk menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, tinggal langsung ditunggu saja untuk instalasi Packet Tracer ini. Oke, jika sudah menginstalasi Cisco Packet Tracer, kita tinggal bisa langsung tutup terminalnya. Nah, jika sudah masuk, pertama yang kita lakukan sebelum mengasih alat-alat IoT, kita membuat new file baru. Nah, jika sudah, kita tinggal langsung menambahkan alat-alat yang akan digunakan. Nah, di sini saya akan membuat motion detection.
di mana nanti ada motion detector akan mendeteksi pergerakan, lalu nanti dengan pergerakan itu nanti akan menghasilkan lampu yang akan menyala. Nah, jika tidak ada motion, tidak ada gerakan, maka lampu tersebut akan mati. Itu adalah salah satu IoT sederhana. Nah, caranya pertama kita membutuhkan dari home sendiri itu ada motion detector. Nah, lalu kemudian di sini kita akan memakai 3 lampu agar terlihat. Oke, yang terakhir itu kita mengambil network devices. Nah, yaitu kita memakai wireless untuk IoT ini tersebut. Tinggal ditaruh. Oh ya, dan satu lagi kita memerlukan smartphone untuk meng-setup, mengkonfigurasi apa yang akan terjadi jika motion detection motion detector mengetahui ada pergerakan gitu, nanti bakal terjadi apa. Nah, langsung aja kita ke meng-setup ke tiap-tiap IoT, alat IoT. Pertama kita ke config, lalu kemudian dari IoT server di bawah sini kita select menjadi home gateway. Untuk yang lain juga configure menjadi home gateway, dan yang like 3 menjadi home gateway. Lalu kemudian di motion detectornya sendiri dikonfigurkan menjadi home gateway juga. Nah, setelah itu kita cek terlebih dahulu di home gateway ini. Nah, kita lihat bahwa SSID di wireless ini, di interface wireless ini, SSID ini itu home gateway. Ini nanti akan digunakan untuk si smartphone, untuk mengkoneksikan antara si router ini dengan smartphone. Nah, untuk setup di smartphone sendiri itu, kita tinggal masuk terus ke config. Lalu ke tempat wireless, nah SSID-nya ditulis menjadi home gateway. Nah, jika sudah selesai, tinggal di-exitin, nanti terjadi koneksi antara dua device tersebut. Lalu kemudian kita langsung ke smartphone sendiri, masuk ke programming, masuk ke desktop, lalu kita ke IoT monitor. Nah, di sini apakah untuk loginnya itu ingat IoT server address-nya itu apakah dia 192.168.25.1? Nah, cara mengeceknya itu kita bisa lihat aja ke router tersebut. Nah, caranya itu tinggal cek ke bagian LAN. Nah, di sini IPv4-nya, IPv4 address-nya itu 192.168.25.1. Nah, jika di sini itu berarti kita masuk dalam si smartphone-nya itu dengan IP address tersebut. Langsung login. Oke, jika dilihat di sini ada 4 IoT devices, ada 3 lampu dan 1 motion detector. Nah, cara untuk setup konfigurasi tiap kondisi-kondisi, kita langsung aja dari bagian sini ke conditions. Nah, di condition ini kita tinggal aja add, menambahkan, misalnya kita motion detection on. Misalnya ini untuk yang ketika motion detektornya terjadi ada pergerakan. Nah, pertama di sini kita karena IoT 0 itu adalah motion detector, kita langsung aja di sini ke IoT 0. Kemudian on, apakah jika dia menyala itu true, maka nanti setnya itu actionnya itu nanti misalnya like 1, like 2, dan like yang 3 kita statuskan semua untuk menyala ketika motion detection-nya terjadi ada pergerakan. Oke, jika sudah langsung di OK-kan. Nah, untuk satunya lagi untuk motion detection off ketika tidak ada pergerakan.
detection off. Nah, ketika mati, kita pertama ke motion detektornya itu lagi IT 0. Nah, jika itu on-nya itu adalah false, nah on itu adalah false itu berarti dia mati, maka kita setkan IoT 1, IoT 2, dan IoT 3 untuk menjadi mati. Nah, jika kita okekan, kita bisa langsung saja mengetes apakah alat IoT sederhana yang saya buat itu berfungsi atau tidak. Nah, cara untuk motion detector untuk mendeteksi, caranya itu kita memencet Alt di keyboard, dan habis itu kita tinggal gerakin aja mouse ke arah motion detector. Nah, jika kita melewati motion detector, lampu-lampu tersebut akan menyala. Nah, di sini berarti bahwa IoT sederhana, rangkaian IoT sederhana yang saya buat itu berarti berfungsi. Nah, ketika dia tidak ada pergerakan, maka lampu-lampu 3 lampu ini tersebut bakal mati. Oke. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya, dari penjelasan dari awal mengenai KNS3, Cisco Packet Tracer, dan GitHub, dan Git. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.